Tadi kayak ini. Aduh, Doro. Dah. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak D, bakul bakso keliling yang baik hati dan tidak sombong. Akan review alur film laga kolosal yang dibintangi aktor ganteng Erik Somadinata, yang dirilis sekitar tahun 90-an, di mana film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang berusaha merebut kembali pedang pusaka dari tangan seorang penguasa yang kejam dan sadis, dan mengakibatkan ayahnya harus tewas karena berusaha untuk mempertahankan pedang pusaka ciptaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak alur filmnya, dan seperti biasa yang belum subrek, disubrek dulu ya biar Pak D tetap semangat untuk review alur filmnya. Oke sob, mari kita simak ceritanya. Capcus sob. Awal cerita diperlihatkan seorang pria tua yang bernama Kiranu yang sedang dikeroyok oleh beberapa orang pendekar bertopeng dari golongan hitam yang berusaha untuk merebut pedang pusaka ciptaannya, di mana pedang itu memiliki kekuatan yang sangat ampuh. Siapapun yang bisa memiliki pedang pusaka itu akan menjadi pendekar yang sangat tangguh dan disegani oleh setiap musuh-musuhnya. Pedang itu dibuat dari sebuah batu meteor yang jatuh dan diisi dengan kesaktian oleh Kiranu. Para pendekar itu terus menyerang Kiranu. Terlihat semuanya memiliki kesaktian yang cukup tinggi, hingga beberapa kali terlihat Kiranu kewalahan dan terkena serangannya para pendekar yang bertopeng itu. Dan kedua biksu muridnya Kiranu harus tewas di tangan para pendekar itu, termasuk Kiranu yang berusaha untuk mempertahankan pedangnya, akhirnya harus tewas mengenaskan. Di sisi lain terlihat seorang pemuda yang sedang memacu kudanya ke arah padepokan miliknya Kiranu. Pemuda itu bernama Jaka Mandala, anaknya dari Kiranu. Sesampainya di padepokan ayahnya, Jaka sangat terkejut karena melihat padepokan ayahnya telah porak-poranda dan banyak para muridnya yang telah tewas. Jaka lalu berjalan menuju ke arah ayahnya yang sudah terlihat tergeletak tak bernyawa dan mengenaskan. Lalu Jaka bertanya kepada para muridnya Kiranu apa sebetulnya yang sudah terjadi di padepokan ayahnya itu hingga menyebabkan ayahnya tewas. Lalu datang seorang muridnya dan memberikan sebuah batu milik salah seorang pembunuh ayahnya. Lalu pria itu menceritakan kejadian yang telah dialaminya, bahwa para pembunuh itu telah membawa lari sebuah pedang pusaka ciptaan ayahnya. Setelah pedang naga pasar mereka rebut, pedang naga pasar. Ayah, kepergian seseorang adalah kehendak yang kuasa.
yang murbeng dumat. Di malam harinya Jaka terlihat sedang bersemedi di depan pembakaran mayat ayahnya. Lalu Jaka memohon petunjuk kepada ayahnya apa yang harus dilakukannya. Lalu roh ayahnya muncul dari kobaran api itu dan memberikan wejangan kepada Jaka, sekaligus memberikan petunjuk apa yang harus dilakukannya. Jaka Mandala, pedang naga pasa yang aku ciptakan dari batu meteor dan kuisi dengan berbagai ilmu gaib adalah senjata sakti mandraguna apabila di tangan ksatria. Sekarang kau harus pergi membara menuju matahari terbenam, menelusuri jejaknya dan rebutlah kembali pedang naga pasa. Scene beralih di mana terlihat di tengah keramaian sedang ada sebuah pertunjukan yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang bernama Bayu dan seorang gadis cantik Wulan kakaknya. Terlihat gerakan mereka sangat tangkas dan lincah, akan tetapi di tengah-tengah keseruan pertunjukannya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangannya para perusuh anak buahnya Adipati Kebo Abang yang terkenal sangat kejam dan sadis. Sementara Jaka yang sedang berada di sebuah warung ikut kaget dengan kehadirannya para anak buahnya Kebo Abang yang langsung membuat keributan hingga para warga yang menyaksikannya langsung lari ketakutan. Ampun Koro, kami cuma menghibur. Tangkap mereka! Pertarungan pun terjadi antara kelompoknya Wulan bersama para anak buahnya Kebo Abang. Sementara Jaka yang melihatnya tidak membiarkannya begitu saja, dia pun langsung turun membantu Wulan dan adiknya. Dan muncul juga seorang kakek tua yang ikut membantunya hingga pertarungan tambah seru. Sampai akhirnya Jaka dan si kakek tua berhasil membuat anak buahnya Kebo Abang lari ketakutan. Enak boleh. Baik lagi. Setelah pertarungan selesai, Wulan sangat berterima kasih kepada Jaka karena telah menolongnya. Lalu Wulan pamitan kepada Jaka untuk pulang ke rumahnya. Sementara Jaka yang ingin meneruskan makan malah diganggu oleh si kakek tua yang tadi ikut membantu mengusir anak buahnya Kebo Abang. Sementara Jaka yang tadinya tidak ingin meladeni kakek tua itu terpaksa harus melawan karena terus diserang kakek tua itu yang bertingkah sedikit aneh. Adi. Dugaanku benar. Tidak meleset. Kau pasti punya sesuatu. Anak muda, aku yakin kau bukan orang biasa. Pertarungan pun terus terjadi antara Jaka dan kakek tua itu. Terlihat si kakek tua sangat penasaran dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Serangan demi serangan terus dilancarkan sementara pemilik warung hanya bisa pasrah ketika barang dagangannya ikut hancur karena pertarungan mereka berdua. Ya! Aduh, tadi koyok ini. Aduh, Doro, dah. Pertarungan terus berlanjut semakin seru. Terlihat keduanya sama-sama memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dari tendangan hingga pukulan sama-sama mereka keluarkan. Sampun, Doro, sampun. Oh alah, sudah, Doro. Jaka Mandala terus berusaha untuk meladeni setiap serangan yang dilancarkan si kakek tua itu.
Sementara warung tempat mereka bertarung semakin berantakan hingga membuat si pemilik warungnya menjadi sangat panik karena melihat semua dagangannya hancur berantakan. Sampai akhirnya warungnya pun roboh dan ambruk. Sementara pertarungan terus berlanjut sampai akhirnya Jaka kehabisan kesabarannya karena terus-menerus diserang oleh kakek tua itu dan mengeluarkan pukulan saktinya. Ketika kakek tua itu lengah, Jaka langsung pergi dari tempat itu karena hanya buang-buang waktu saja melayani kakek tua yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Di sisi lain, di Kadipaten Umbul Sewu terlihat Kebo Abang sangat murka kepada para prajuritnya karena telah gagal membawa upeti dan menangkap rombongannya Wulan. Lalu dengan sangat tidak berperi kemanusiaan, Kebo Abang menghabisi salah satu prajuritnya, sementara yang lainnya hanya bisa melongo menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh sang adipati. Dan film pun bersambung. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Akankah Jaka berhasil menemukan pembunuh ayahnya dan bisa merebut kembali pedang pusakanya? Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang akan terjadi pada kalian kalau peristiwa ini terulang kembali.